Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'i masyayikhi wa khususan ila hadratil mu'allif hadzal wa syarihi nafa'anallahu bihi wa bi'ilmihi ma fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khallaqun razzaqun. Rabbun wa malikun bila syarikin wala diddin wala niddin. Ini masih berkaitan dengan keimanan terhadap Allah. Ketika kita ditanya idza qila laka wa kaifa tu'minu billah, gimana kamu cara beriman pada Allah? Iman itu gampangane percaya. Yang dimaksud beriman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Percaya atau meyakini. Yang dimaksud meyakini Allah, yang dimaksud percaya kepada Allah itu apa? Maka jawaban kita ketika ada orang nanya seperti itu adalah fal jawabu antaqula annallaha ta'ala ahadun. Kita beriman, kita percaya bahwa Allah itu adalah Esa, satu, Hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini sudah yang kemarin-kemarin. Juga bakin, khallaqun, razzaqun. Kita bisa disebut beriman kepada Allah apabila kita meyakini bahwa Allah adalah razzaqun, zat yang maha pemberi rizki. Ketika kita beriman akan hal ini, maka itulah yang dimaksud dengan iman yang benar. Iman ini adalah nikmat yang paling agung. Agung-agung nikmat adalah iman. Karena senyaman apapun nikmat selain iman itu ada masanya. Di dunia ini biasanya kita menganggap suatu nikmat itu adalah suatu yang nyaman, yang enak-enak saja. Punya mobil, punya harta berlimpah, dan sebagainya. Tapi semua itu hanya bisa dinikmati sepanjang usia kita. Ketika kita mati, maka kenikmatan yang berupa materi seperti itu sudah tidak bisa dinikmati. Akan berganti dengan kenikmatan yang non-materi. Ketika iman ini dibawa mati, maka inilah nikmat yang paling agung. Kenyamanan di dunia ini kalau tidak dibandingi dengan iman, maka akan sengsara di akhiratnya. Karena ini merupakan nikmat, maka iman ini harus diusahakan gimana caranya agar kita ini tetap iman. Sama dengan nikmat yang lain juga kita usahakan. Kita pasti ngoper mencari untuk menggapai suatu kenikmatan. Satu yang anggap kita nyaman itu mungkin kekayaan, maka kita berusaha untuk jadi kaya. Biasanya kan kenikmatan itu selalu diuber. Yang paling harus diuber adalah nikmat keimanan. Gimana caranya iman ini bisa kita bawa mati sehingga matinya kita husnul khotimah. Apa yang dimaksud iman kepada Allah? Iman dan percaya bahwa yang memberi rezeki itu semuanya adalah Allah.
ai khaliqul arzaqi awil murtaziqati. Bahwa Allah yang memberi rezeki bukan siapapun. Bukan atasan kita, bukan pertanian kita, bukan perdagangan kita. Ketika kita betul-betul yakin bahwa Allah yang memberi rezeki, kita tidak akan pernah sedih dengan kegagalan panen. Kita tidak akan pernah sedih dengan PHK. Karena yang memberi rezeki bukan atasan dan bukan pekerjaan kita. Kita juga tidak pernah sedih dan susah dengan kerugian dari bisnis atau perdagangan kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Wa musiluha ilaihim, dan yang menyampaikan rezeki kepada kita itu adalah Allah. Wa tamur rizqi la yahtasu bil ma'kuli wal masyrubi bal kullu ma intafa'a bihil hayawan min ma'kulin wa masyrubin wa malbusin wa ghairiha. Itu termasuk sesuatu yang dianggap rezeki dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zamir rizqi at-taufiq li ta'ati, sebagian dari rizki yang paling agung itu adalah taufik. Taufik ini kemampuan kita untuk melakukan suatu ibadah. Ketika kita tahu suatu amal ibadah, kemudian kita mampu melakukannya, maka kemampuan itu adalah namanya taufik. Kadang kita cuma tahu bahwa itu baik, tapi kita tidak mampu melakukannya. Siapa yang tidak tahu bahwa salat tahajud itu baik, tapi kan tidak semua orang mampu melakukan. Bisa males, bisa ngantuk, dan sebagainya. Kita tahu semua bahwa itu baik, tapi kadang kita tidak melakukannya. Berarti nikmat taufik tidak kita dapatkan. Kita tahu bahwa minum minuman keras itu haram. Tapi untuk meninggalkan, kadang orang itu tidak mampu. Berarti orang itu tidak diberi kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan. Tidak diberi nikmat untuk mampu meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang beri nikmat adalah Allah. Makanya dalam doa itu ada doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ada kata-kata warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar. Wa arina wa warzuqna ittiba'ah, dan berilah saya kemampuan untuk bisa menjauhi, untuk bisa mengikutinya. Bukan hanya sekedar tahu bahwa itu benar, tapi juga kita diberi kemampuan untuk bisa mengikuti. Sholat duha baik, sholat sunat rawatib baik. Tapi kalau kita mampu melakukannya, berarti kita sedang mendapatkan taufik. At-taufik li ta'ati merupakan kenikmatan yang besar. Termasuk kita hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu, ngaji, ini termasuk taufik. Tidak sembarang orang. Kalau memang tidak dipilih oleh Allah, berarti tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Kita kok mampu, berarti kita perlu mensyukuri nikmat yang namanya nikmat taufik, karena kita sudah digerakkan oleh Allah untuk mendatangi suatu majelis keilmuan. Warizqu qismani zahirun wa huwa al-aqwatu wal at'imatu. Wa dzalika lil abdan. Rezeki itu terbagi jadi dua. Biar kita tahu bahwa rezeki itu seperti apa saja. Kadang kita menganggap suatu kenikmatan itu bukan kenikmatan, sedangkan sesuatu yang bukan nikmat kadang kita anggap nikmat. Jadi untuk bisa mensyukuri satu nikmat, kita harus sadar dulu bahwa itu nikmat. Kalau kita tidak sadar bahwa itu adalah satu kenikmatan, maka tidak mungkin timbul rasa syukur. Kita harus sadar, oh ini nikmat. Setelah sadar bahwa itu nikmat, baru timbul rasa syukur. Mau sadar, itu harus angen-angen. Kalau tidak angen-angen, kita tidak tahu, kita tidak akan timbul rasa sadar. Seperti nikmat sehat. Nikmat sehat itu adalah suatu kenikmatan.
Tapi untuk menyadari bahwa kesehatan itu adalah suatu nikmat perlu diangan-angan. Kadang kita untuk mengejar suatu nikmat yang belum diberikan oleh Allah, kita melupakan nikmat yang sudah sekian tahun diberikan oleh Allah. Kita ingin mencapai suatu keinginan, tidak tercapai-tercapai. Seolah-olah Allah dianggap melupakan kita. Lalu nikmat yang dari dulu itu malah hilang kadang. Hilang itu maksudnya tidak dianggap, tidak kita anggap. Kalau memang Allah tidak peduli sama kita, lalu siapa yang berikan kesehatan pada kita? Siapa yang bikin tangan kita bisa bergerak, yang bikin kaki kita bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kalau memang tidak peduli, tentunya itu sudah dicabut semua. Tapi gara-gara satu nikmat yang belum diberikan, kadang kita lalai untuk mensyukuri yang ini. Mensyukuri suatu nikmat yang sudah sekian tahun diberikan oleh Allah. Ada suatu kisah orang yang pengen punya mobil itu, sudah berbagai usaha dilakukan, berbagai doa dilakukan, berbagai amalan dilakukan. Malam sudah tangi, salat hajat dan salat duha semua, dan berbagai pekerjaan dilakukan, sekian tahun tidak dapat. Akhirnya dia putus asa. Putus asa seolah-olah dia mau menyalahkan, wala'iyadzubillah, menyalahkan Allah. Ini saya kok tidak direken, pangeran. sudah berusaha ini dan itu. Kayak murang-muring. Ini bisa bikin murtad sebetulnya kalau sampai murang-muring kayak gini. Tapi orang ini gara-gara seperti itu seolah-olah tidak terima. Tidak terima. Akhirnya pada suatu saat tabrak mobil. Kakinya patah. Yang nabrak mobil Avanza, memang mobil yang dia kepengini dari sebelumnya. Akhirnya yang nabrak minta maaf karena merasa bersalah, akhirnya mobilnya diberikan. Tapi kakinya patah. Dia angen-angen ternyata. Saya seandainya sebelumnya itu ditawari, kamu mau ndak diberi mobil Avanza seperti yang kamu inginkan, tapi kakinya mau tak patahkan. Seandainya ada orang nawari seperti itu, saya tidak mungkin mau. Berarti nikmat kaki yang sekian tahun dari dulu sampai saat detik pada waktu itu, suatu kenikmatan yang dilalaikan. Buktinya ketika hilang dia nolongso kemana-mana, aduh kaki saya nggak bisa jalan. Suatu kenikmatan yang dilalaikan dari sekian tahun. Buat apa mobil Avanza? Ternyata ketika dia tidak mampu mengemudi, mau jalan saja tidak bisa, gara-gara kakinya sudah patah. Sadar betul ternyata nikmat yang sudah sekian tahun membarengi, menemani, dilalaikan. Seandainya bisa cemburu, kenikmatan itu cemburu dari dulu, saya kok tidak direken nih. Malah kepengen nikmat baru, saya malah dilalaikan. Seandainya diibaratkan seorang istri, ini istri pertama. Yang kesetiaannya itu tidak perlu diragukan, malah mengidam-idamkan istri baru. Tapi memang suatu yang selalu bersama kita, setiap pada kita itu kadang memang tidak begitu kita anggap, baru kita sadar ketika sudah tidak ada. Kayak lagunya Bang Roma itu, ketika sudah tiada baru terasa. Ketika dari dulu kenapa tidak dinikmati, itu tidak disyukuri. Jangan menunggu tiadanya, karena itu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya. Lah, ini yang perlu kita lakukan, ya, angan-angan tentang nikmat Allah yang diberikan, biar kita tidak merasa tidak diperhatikan Allah. Kita, ya mulai dari nafas, ya, oksigen yang gratis. Ya bangun pagi kita menghirup udara gratis tanpa harus dibantu dengan alat bantu pernafasan. Gratis. Seandainya harus dibantu dengan alat bantu pernafasan, berapa harus bayar? Per kilonya berapa dan satu hari habis berapa kilo, seperti saudara-saudara kita yang memang untuk bisa bernafas harus dibantu dengan alat bantu, itu kan harus bayar. Jadi
biar kita sibuk dengan ngitung-ngitung nikmat yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak sempat ngitung nikmat yang diberikan pada orang lain. Kita kan biasanya seneng ngitung nikmat yang diberikan pada orang lain, sehingga lupa ngitung nikmat yang diberikan pada kita. Ini yang menimbulkan hilangnya rasa syukur. Ketika kita selalu ngitung-ngitung nikmat diberikan oleh Allah pada kita tidak sempat ngitung nikmat orang lain. Kalau ngitung-ngitung nikmat orang lain, uang yang di orang lain itu yang kita lihat itu biasanya yang tidak kita punya. Pastinya seperti yang tidak kita punya. Sedangkan yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak diberikan kepada orang lain, tidak pernah kita hitung. Orang lain dapat ini, misalnya dapat nikmat A, selalu kita iri. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan nikmat B pada kita yang tidak diberikan pada orang lain, itu kadang yang luput dari introspeksi kita. Selalu dan pasti ada. Orang lain terkadang diberi kekayaan tapi tidak diberikan kebahagiaan. Kita diberikan kebahagiaan yang tidak diberikan kekayaan. Kadang seperti itu. Lalu kita kan sing ketok, yang kelihatan pada kita kan yang tidak diberikan kepada kita. Oh, kok gini orang itu. Loh, persyaratan bahagia kok nunggu kaya itu katanya Isbah itu kok keblok sekali ya. Masa orang bahagia masih nunggu kaya? Dari nunggu kaya, yang penting kebahagiaan itu bisa diciptakan. Kadang orang yang kaya itu merasa kasihan, kasihan ini tidak punya mobil kemana-mana. Padahal yang dikasihani itu lebih bahagia daripada yang mengasihi. Kadang seperti itu. Cuman sekarang akhirnya saja yang seperti itu. Kadang-kadang orang yang mampu beli sate itu tidak boleh makan sate. Orang yang tidak mampu beli sate apa saja dimakan gitu. Sate masuk, tempe masuk, tahu masuk. Terkadang ada orang kaya yang sudah bayarannya sekian juta, tapi mau pulang takut sama istri. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja, dia itu kangen istri, pengen pulang. Nah, ini adalah satu kenikmatan. Makanya kan sama ulama itu selalu seperti itu. Ketika kita iri terhadap suatu rezeki yang diberikan pada orang lain, coba kita cari satu rezeki yang diberikan pada kita yang tidak diberikan pada orang lain. Dan juga kita mencari apa yang tidak diberikan oleh Allah pada mereka, tapi diberikan kepada kita. Kalau kita menganggapnya suatu yang diberikan padanya dan tidak diberikan pada saya itu tok yang dilihat, maka seolah-olah kita tidak akan pernah selesai ini dalam permasalahan kehidupan seperti ini, tidak akan selesai. Dan ini tauhid ya. Tauhid itu meyakini itu. Apakah ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah pemberi rezeki, kemudian kita tidak melakukan apa-apa? Itu juga salah. Jadi dalam ayat Al-Quran itu memang ada ayat yang menganjurkan kita tawakal, tapi juga ada ayat yang menganjurkan kita selalu berusaha. Berusaha, bukan menghasilkan, tapi memang ayatnya menyuruh kita berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini maksudnya kita berusaha. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri berusaha untuk merubah dirinya. Berarti kita akan berusaha. Tapi kemudian wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bahwa kita berkehendak apapun, kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. Ini tawakal, ada tawakal, ada usaha. Kita usaha bukan berarti tidak meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Jadi ini akan kelihatan, keyakinan kita kuat apa enggak terhadap ini, bahwa Allah itu adalah pemberi rezeki.
akan kelihatan keyakinan kita kuat apa enggak ketika kita gagal dalam usaha. Kalau kita gagal dalam usaha kemudian seolah-olah kita tidak akan makan lah, ya ini ya yang salah, ya anggapan seperti ini ya salah. Gagal panen, ndak mangan kayak kudu poso misalnya. Lah ini berarti kita ngandel itu kemarin-kemarin percayanya pada usaha kita. Karena saya ingat betul itu dulu masalah kesalahan apa namanya. Terkadang kan begini, orang tua menanamkan keyakinan ke anak itu dari kecil sudah ditakut-takuti. Ayo belajar, kalau tidak belajar mau jadi apa? Sudah ditakuti mau makan apa? Misalnya, ya seperti ini, ini namanya apa? Rasa takut itu sudah ditanamkan dari rasa kecil. Ya tujuannya kadang orang tua itu baik, tapi kalau menakut-nakuti seperti itu malah menghilangkan sisi tawakalnya. Sisi tawakal itu juga perlu ditanamkan. Kamu mau jadi apa? Kadang dibuat dibanding-bandingkan itu itu misalnya. Dulu sekian pendidikannya sekian sehingga dapat pekerjaan sekian, gajinya sekian. Kamu kalau tidak seperti itu mau makan apa lah, seperti itu ditanamkan, takut akhirnya. Sekolah ambil takut itu. Sampai guru saya itu dalam masalah ini pernah bilang begini, agak kasar ya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Itu bukan lembaga pendidikan seperti itu, namanya lembaga penggoblokan kan. Nah, maksudnya kalau ada sisi rasa nakut-nakuti tanpa dibarengi dengan pelajaran tawakal, itu penting. Biar kalau ada kegagalan di situ kita tidak bingung. Karena sudah ditanamkan dari kecil rasa takut itu sampai besar ada, tertanam kuat dalam diri kita. Takut. Setelah menyelesaikan pendidikan ini, pendidikan itu, masih ada rasa takut. Takut tidak ada yang ngasih makan. Setelah dapat baru lego. Wah, sekarang ada, guys. Seolah-olah kemarinnya itu tidak ada yang mau ngasih makan. Setelah dapat ini, oh ini ada yang ngasih makan sekarang. Loh, kemarin-kemarin siapa yang ngasih makan? Gitu. Tetap keyakinan itu harus tetap ditanamkan bahwa semua yang ngasih makan Allah itu harus diajarkan, harus dikenalkan. Jangan cuma rasa takutnya saja, rasa tawakalnya. Tujuannya baik, biar apa? Ya biar ada rasa semangat belajar, itu penting. Ya memang pasti siapa orang yang namanya orang pinter, ya pasti dianjurkan di semua agama. Orang tawakal itu bukan berarti harus jadi orang bodoh. Kita tawakal paling tidak iso apa-apa goblok gitu misalnya, ya enggak juga. Rasa tawakal ditanamkan dan dikenalkan. Bisa musyrik kalau orang itu merasa yang menjamin kehidupannya itu adalah pekerjaannya. Sebelum punya pekerjaan itu merasa dirinya tidak akan hidup. Setelah dapat itu merasa hidup. Dan siapa yang memberikan kehidupan? Ini maksudnya bukan kok berarti memotivasi anak itu tidak baik. Tidak baik bukan berarti seperti itu. Pasti baik. Tapi caranya mungkin yang perlu dievaluasi. Ya, sudah lanjut ini. Dan saya kalau ingat itu saya kok kayaknya benar juga. Anda memang ada sebagian orang itu kayaknya linglung, kayaknya enggak mungkin ada yang ngasih makan, mati ya kok ini mati. Nah, setelah dapat wah kan hidup. Nah itu yang harus dihilangkan kalau itu perlu dihilangkan. Rasa tawakalnya mana? Dan rasa keyakinan ini harus ditanamkan. Di sini rezeki ada dua. Ada rezeki batin, ada rezeki zahir. Rezeki zahir seperti yang kita tahu bahwa makan, jadi memberikan nutrisi pada tubuh kita, rezeki zahir. Tapi ada rezeki batin. Rezeki batin itu lil qulubi wal asrori, untuk batini hati. Seperti biasanya orang penceramah itu
MC itu ketika manggil orang yang mau ceramah kan istilahnya yang mau ngasih santapan rohani. Santapan. Jadi rohani kita itu perlu santapan. Seperti halnya jasmani kita juga perlu asupan. Asupan untuk jasmani penting, untuk rohani juga penting. Kalau jasmani itu tiap hari minimal 3 kali makannya, rohani itu juga perlu dikasih asupan. Sehingga kadang istilahnya itu santapan rohani. Kalau cuma fisik tok yang kita openi, fisik ini akan rusak. Fisik ini akan rusak ketika kita mati, fisiknya rusak, tinggal rohnya. Rohnya selama ini tidak diopeni, sehingga dia itu gersang, rohnya gersang. Antara rohani dan jasmani tentu, dan bisa kita bilang pasti bahwa rohani lebih mulia. Kenapa? Karena rohani itu diangkat ke langit, sedangkan jasmaninya dikubur ke dalam tanah. Ini harus sama-sama kita perhatikan, dan semua yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Wa'lam annahu ta'ala yusilur rizqa ila jami'i makhluqatihi. Ketahuilah bahwa yang memberikan rezeki, yang menyampaikan rezeki terhadap semua makhluk itu adalah Allah. Ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jangan menghilangkan peran Allah, malah bahaya nih kalau sampai menghilangkan peran Allah, seolah-olah tidak ada yang memperhatikan kita, tidak ada yang memberi jaminan kepada kita. Kalau kita ada mendapatkan hal itu, misalnya yang paling perlu kita khawatirkan. Wa inna min asbabi sa'atir rizki kasratus sholati. Sebagian dari sebab-sebab yang dapat melancarkan rezeki dengan beberapa macam seperti yang saya sebutkan di atas, sebab yang bisa melancarkan dan meluaskan rezeki adalah kasratus sholati, memperbanyak sholat. Berarti memperbanyak sholat, zuhur yang 4 rakaat jadi 8 misalnya, bukan seperti itu. Banyak sholat yang setidak-tidaknya itu sholat wajib ya pasti, ya sholat sunat kan banyak. Memperbanyak sholat. Dan ini juga perlu mungkin saya sampaikan. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan yang sunnah tidak akan pernah bisa mengalahkan yang wajib. Itu tidak akan pernah bisa pahalanya. Selisih antara pahala sunnah dan wajib itu 70. Kalau yang wajib 70, yang sunnah itu 1. 70 banding 1. Maka kalau kita perhatian sama sholat sunat, jangan lupa perhatian terhadap sholat wajib. Terkadang kita itu memiliki utang sholat wajib ya. Tapi tidak begitu kita perhatikan, kita lebih terkecoh dengan pahala-pahala yang dijadikan dalam pahala sunat. Kita kadang sregep terawih. Kalau terawih tidak pernah bolong selama bulan puasa. Tapi utang sholatnya dari dulu tidak dikodoi. Jadi kadang kita itu kan memiliki masa lalu. Setiap orang kan memiliki masa lalu. Kita mulai mukallaf kan tentunya wajib sholat. Ya. Mukallaf itu setidaknya umur 13, 12, 13. Kadang sebelum itu sudah mukallaf. Berarti ketika sudah mukallaf kita wajib sholat. Padahal orang itu terkadang memiliki tanggung jawab untuk melakukan sholat. Itu enggak umur 13, kadang 15 masih bolong-bolong, kadang masih belum sholat. Padahal sudah mukallaf. Banyak orang itu sadar mau ke sholat itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan sholat ketika nikah. Nikahnya umur 27. Berarti sebelum itu sholatnya masih bolong-bolong, tidak serius. Kadang-kadang masih sholat, masih gurau-gurau, masih guyon. Anak umur 13 itu banyak sholatnya masih guyon, masih sikut-sikutan sama temennya, dorong-dorongan. Padahal pada waktu itu malaikat sudah nyateti ke buku amal. Lah itu harus dikodoin, karena sudah mukallaf orang itu. Harus dikodoin. Jadi kalau kita misalnya ingat saya sadar sholat, tidak pernah bolong, bertanggung jawab kalau ada sholat itu umur 20. Kalau mukallafnya dianggap umur 13, berarti 7 tahun sholatnya tidak benar, tidak pernah benar.
Lah itu berarti selama 7 tahun kodoi sholatnya. Gimana cara mengkodoinya? Ya biar ringan. Kalau sholat zuhur 2 kali atau 3 kali. Kok sampai 2 kali, 3 kali? Ya sisanya untuk ngodoi. Terus seperti itu biar ringan. Nggak usah sholat taraweh, bener ini. Itu saja kodoi itu. Kalau sholat taraweh 20 rakaat buat ngodoi sudah berapa kali sholat subuh. Loh, kalau misalnya saya tidak tahu pasti, misalnya saya jelas nakal dulu itu misalnya. Sholat sekalipun suruh sholat sama orang tua kadang tidak wudhu misalnya. Atau gimana, jelas tidak benar sholatnya. Tapi saya tidak tahu jumlahnya berapa. Gimana cara mengkodoinya? Maka fikih itu memberikan solusi. Orang itu harus mengkodoi sholat tersebut sampai ada perasaan bahwa sholatnya sudah terkodoi. Jadi karena hitungan pastinya kan tidak ada. Karena tidak ada hitungan pasti, berarti pakai perasaan. Pakai alasan sampai merasa terkodoi baru berhenti. Kalau orang itu yakin punya utang sholat, tapi tidak tahu sholat apa. Saya yakin dulu pernah tidak sholat. Tapi tidak tahu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang utangnya satu, yang jelas saya tidak sholatnya satu sholat. Tapi tidak tahu yang mana, maka fikih itu mengasih solusi harus ngodoi satu-satu subuhnya, ngodoi satu, zuhurnya satu. Karena kita tidak tahu yang mana. Kalau sudah dikodoi semuanya satu-satu, maka pasti ada yang terkodoi. Di antara sholat 5 waktu yang kita kerjakan, ada yang untuk nutupi golongan sholat yang dulu. Nah ini penting karena orang itu ketika taubat kadang merasa lebih fokus menatap masa depan, masa lalunya itu tidak dilihat. Kencengnya luar biasa, semangat ibadahnya luar biasa, tapi masa lalunya kewajiban-kewajiban yang pernah ditinggal kadang tidak diperhatikan. Sholat berbagai amal sunnah dikerjakan karena dia istilahnya baru tobat, kenceng sekali, rajin sekali. Nah ini sebetulnya tinggal diarahkan rajinnya untuk melakukan kesunatan, itu arahkan untuk melakukan kodok-kodok kewajiban yang sebelumnya. Ya, kasratus sholati, memperbanyak sholat sunat, tapi tidak punya tanggungan sholat wajib. Liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi ada ayat Al-Qur'an wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah menghadapi sholat. Karena kesabaran itu kan ada 3 ya. Ada kesabaran itu indah ta'ah, ada as-sabru indal musibah, ada as-sabru indal maksiyah. Kalau kita bisa melewati yang 3 ini berarti kita sabar. Sabar dalam menjalankan kewajiban, sekalipun berat, sekalipun malas, sekalipun banyak halangan, yang namanya kewajiban tetap dikerjakan. Sabar namanya. Sholat subuh, malasnya luar biasa. Sholat zuhur, malas karena pas sibuk-sibuknya kerja. Lagi di sawah, lagi nyangkul, beduk zuhur. Berarti harus mentas. Wudhu. Kan berat itu. Berarti harus gimana? Sabar, namanya sabar menghadapi kewajiban. Ada sabar menghadapi kemaksiatan. Ada kesempatan bermaksiat di depan mata kita, artinya sangat terbuka untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kita nahan diri. Mampu menahan diri namanya sabar. Gitu ya. Jadi ada kemaksiatan di depan kita, seandainya kita mau, kita bisa melakukannya. Tapi kita mampu menahan diri, namanya as-sabru indal maksiyah. Kalau memang tidak mampu dia itu, bilang ini maksiat harus ditinggalkan. Siapa yang cuma ngomong, ya siapa? Maksudnya kayak saya sekarang misalnya, jangan korupsi itu haram. Misalnya. Saya sebetulnya kalau ada kesempatan korupsi itu belum tentu bisa. Berteriak-teriak masalah korupsi karena kita tidak memiliki kesempatan korupsi. Kalau kita ada kesempatan korupsi, kok mampu bertahan,
Nah, itu namanya sabar. Gitu. Saya ini termasuk orang hebat misalnya. Kenapa? Tidak pernah korupsi. Ya, apa yang mau dikorupsi? Oh, dia tidak bisa korupsi. Bukan sabar namanya. Jadi kalau misalnya dia itu termasuk orang hebat, apa? Tidak pernah pacaran. Memang tidak ada orang yang mau. Ya maksudnya sabar itu ketika banyak godaan. Banyak orang perempuan, cewek-cewek misalnya banyak yang menggoda kita, kita mampu menahan diri. Padahal seandainya kita mau meladeni, pasti banyak pacarnya misalnya. Nah, itu kesabaran seperti itu. Yang ketiga itu asabru indal musibah, ya ketika ada musibah, ketika ada kita mengalami sesuatu yang tidak kita senangi, kemudian kita mampu bertahan, tidak bikin lupa diri dan lupa Allah, maka itulah kesabaran. Tiga kesabaran. Nah, ini disuruh sabar. Jadi ayat Al-Quran itu wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Jadi keluarga itu memang tanggung jawab kepala keluarga, tanggung jawab bapak dan suami. Maka di sini ini memang tanggung jawab laki-laki itu lebih berat. Keluarga tidak sholat dan kita membiarkan, kita dapat dosa dari tidak sholatnya mereka. Kalau suami atau bapak tidak sholat, istri itu tidak dapat dosa. Suami tidak pernah sholat, istrinya santai. Tapi kalau ada istri tidak sholat, suaminya dapat dosa. Kecuali sudah berusaha negur dan sebagainya, tidak mau berarti di luar tanggung jawab kita. Jadi ayat Al-Quran seperti itu, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Terus lanjutan ayat ini, la nas'aluka rizqa. Saya tidak meminta rizki. Jam berapa tadi? Mulainya jam berapa? Jam kurang berapa menit nih kalau saya lupa. 9 kurang seperempat ya tadi. Berarti kurang 15 ya. Dan lebih baik kurang daripada lebih. Oh, enggak sampai selesai, biar masih biar balik lagi mas bulan depan. Oh, sudah cukup, ya sudah selesai berarti. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kata Allah itu la nas'aluka rizqa. Saya tidak meminta rezeki padamu untuk menafkahi dirimu dan keluargamu. Maksudnya gimana ayat ini? Kita diperintahkan untuk menyuruh keluarga kita sholat. Kemudian Allah mengatakan, kata Allah, saya tidak meminta kamu, tidak meminta rezeki padamu untuk nafkahi dirimu. Untuk nafkahi dirimu, Allah Ta'ala tidak meminta rezeki padamu, katanya. Inilah ayat ini. Untuk menafkahi dirimu dan keluargamu, saya tidak minta rezeki ke kamu, kata Allah itu. Asalkan sudah yang tadi itu, wa'mur ahlaka bis sholat. Keluargamu perintah sholat, istrimu, anak-anakmu. Untuk makan dirimu dan keluargamu, saya tidak minta ke kamu, kata Allah. Artinya sudah apa? Sudah dijamin oleh Allah. Tidak minta rezeki kamu untuk makan keluargamu, untuk makan anak-anakmu. Saya tidak pernah minta rezeki ke kamu. Saya minta apa? Minta sholat dijaga keluargamu. Nah, karena berdasarkan ayat ini, sehingga para ulama itu mengatakan bahwa memperbanyak sholat termasuk sesuatu yang melancarkan rezeki. Nahnu narzuquka, saya akan memberikan rezeki padamu. Wal akibatul littaqwa. Satu ya, berbanyak salat. Yang kedua, wassalati wassalami, memperbanyak salawat dan salam terhadap Nabi. Memperbanyak salawat itu memang melancarkan rezeki. Ya, memang melancarkan rezeki. Perbanyak aja salawat, sekalipun tak harus ke majelis salawatan. Nah, maksudnya untuk memperbanyak salawat, jangan nunggu majelis salawatan. Di rumah baca salawat, di kantor baca salawat, di sawah baca salawat, di mana-mana baca salawat. Kadang ada orang tidak pernah baca salawat kecuali di majelis salawatan. Dia katanya cinta salawat gimana? Wong cuma di majelis tok. Saya misalnya, saya salawatan di mana-mana.
Jadi cinta selawat itu bukan hanya sekedar orang yang sering datang ke masjid selawatan tok. Kadang orang itu nih sering menyalahkan gara-gara kita tidak sering hadir ke masjid selawatan, kita dianggap udah cinta selawat kamu itu. Ayo dia hitungan lebih banyak mana selawat kamu daripada selawat saya. Kamu selawat aja di masjid selawatan tok gitu. Siar selawat di mana-mana didatangi. Misalnya ini contoh lagi. Jadi cuma selawatannya di waktu itu, setelah itu selesai. Misalnya. Ya kalau kita itu biar mereka itu kadang kan ya, apa namanya itu, gampang mengklaim orang lain. Gara-gara kita diajak tidak mau, tidak cinta selawat. Tapi biarin, biarin saja. Kita bukan untuk mereka. Tapi seharusnya mereka yang harus sadar. Gitu. Cuma seneng, bukan cinta selawatnya atau cinta rame-ramenya. Oke. Memperbanyak sholat, ini amalan ini. Amalan yang mungkin perlu kita lakukan, termasuk sholat duha, dan sebagainya. Memperbanyak salawat dan salam. Dan yang ketiga, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kalau Nabi itu katanya tidak pernah kurang dari 70 istighfar tiap hari. Padahal Nabi tidak punya dosa. Nabi itu sudah seandainya Nabi punya dosa, sudah dapat jaminan oleh Allah untuk diampuni. Seandainya, padahal Nabi tidak mungkin berdosa. Tapi selawatnya 70, Pak, minimal itu. Kita yang tidak dapat jaminan apa-apa, tidak pernah baca istighfar. Oke, ya sudah. Rabbun wa ma'nahu ma'budun wa minhu qauluka rabbunallah. Beriman pada Allah juga kita harus meyakini bahwa zat yang wajib disembah itu adalah Allah. Allah itu adalah zat yang wajib disembah. Tak boleh nih. Kalau kita masih meyakini ada Tuhan lain yang sama-sama berhak disembah, itu kita berarti iman terhadap Allahnya tidak sempurna. Kadang ada orang banyak orang itu mengatakan apa namanya itu memiliki Tuhan sendiri-sendiri, misalnya seperti itu. Berarti orang itu meyakini ada zat yang sama-sama berhak disembah. Itu yang tidak boleh. Rabbun, Allahu Rabbun. Semua agama benar, misalnya. Semua agama benar berarti agama lain yang menyembah Tuhan lain itu kita mengakuinya. Berarti kita mengakui ada zat yang berhak disembah selain Allah. Terus wa malikun wa minhu qauluhu ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard. Dan juga kita harus meyakini bahwa Allah itu malikun, zat yang maha memiliki, maha mengatur segalanya. Semua sudah diatur Allah. Harus kita yakin itu. Allah mengatur segalanya itu bila syarikin, tanpa ada yang menyekutuinya, tanpa ada yang menyainginya. Allah tanpa ada yang menyaingi dalam segala sesuatu. Tidak butuh siapa-siapa. Ay syabihin lahu ay fir rububiyah. Wala diddah wala niddah. Tanpa ada yang menyaingi, tanpa ada yang menyamai, tidak ada suatu apapun yang menyamai kedudukan dan tugas Allah dan aktivitas Allah. Wal farqu baina syabihi wan naziri wal mumasili anna nazira ma yusawi walau fi wajhi wa syabihu ma yusawi aktsarul wujuh wal mumasilu ma yusawi fi jami'il wujuh. Qala al-Barawi wa la yajuzu al-bahsu an zatillahi ta'ala wa la an sifatihi. Kita tidak boleh angan-angan tentang zatnya Allah, karena pikiran kita tidak akan bisa mampu. Jadi kita tidak boleh mencari jawaban atau angan-angan Allah itu seperti apa, kayak apa, dan gimana. Itu tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Karena tidak mungkin kita mendapatkan jawaban karena terbatasnya otak kita. Kita tidak boleh angan-angan tentang Allah, tapi kita disuruh angan-angan tentang ciptaan Allah.
Allah Ta'ala menciptakan ini dan itu, ciptaannya silahkan diangen-angen. Tapi kalau mengangen-angen yang menciptakan, itu yang tidak boleh. Jadi Allah Ta'ala menciptakan ini begitu sempurna, ada ini, ada itunya. Itu diangen-angen memang dianjurkan. Kalau angen-angen Allah itu yang tidak mungkin mampu otak kita untuk angen-angen. Mulai dari ciptaan, misalnya penciptaan manusia yang begitu hebatnya, misalnya. Antara hidung, mulut, mata. Ini ngumpul. Ini kan ada nikmat tersendiri. Hidung dan mulut. Ini kenapa kok letaknya itu berdekatan? Karena ada hikmahnya. Ketika kita mau makan sesuatu, enak dan tidaknya makanan itu sudah tercium dulu sebelum makan. Tercium, oh ini enak. Jadi hidung itu ditaruh di atas mulut. Seandainya hidung ada di sini di belakang, itu ketika kita mau makan harus ke belakang dulu. Ini enak pada ya. Oh enak, makan ke depan. Ini bergandengan, ini tidak usah nyium. Kita mau makan ketika aromanya tidak enak pasti tidak jadi masuk ke mulut. Oh ini basin ini, taruh. Itu ya. Ini dia seluruh diangen-angen nih, seluruh diangen-angen masalah ciptaan Allah, tentang manusia, tentang yang lain, tentang binatang yang lain. Diangen-angen. Lianna tarkal idraki idrakun wal bahthu fi dzatillahi ta'ala isyrakun wa kullu ma khatara bibalika min sifatil hawadisi fallahu bi khilafi dzalik. Jadi ini di sini dikatakan setiap sesuatu yang terlintas dalam benak kita tentang Allah, maka Allah adalah sebaliknya. Maka Allah tidak seperti itu, gitu maksudnya. Gimana? Kalau kita misalnya angan-angan tentang Allah, kemudian kita membayangkan Allah seperti ini dalam angan-angan kita, maka kenyataannya Allah tidak seperti itu, kebalikan dari itu. Ini suatu bukti bahwa kita tidak akan pernah mampu angan-angan tentang Allah. Makanya kadang ada, ini kekeliruan besar, gitu. Ketika ada pelatihan sholat khusyuk. Ada pelatihan sholat khusyuk. Kita sudah berdiri, menjamkan mata, ketika takbir kita suruh membayangkan Allah duduk di depan kita. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh kita membayangkan seperti apa Allah. Ya tidak mungkin dia duduk di atas singgasana dengan kebesaran pakai mahkota. Lah ini kan bayangan kita. Tidak boleh itu karena isyrokun, suatu kemusyrikan. Kita membayangkan Allah seperti apa, maka itu isyrokun katanya, kemusyrikan. Wa kullu ma khatara bibalika wallahu bi khilafi dzalika. Setiap sesuatu yang terlintas dalam benak kita tentang Allah, maka Allah adalah sebaliknya. Tidak seperti itu. Cukup sekian. Cukup sekian. Kita lanjutkan dalam satu kesempatan yang lain. Semoga kita masih diberikan panjang umur, sehat, taat. Panjang umur, sehat, taat. Kalau cuma sehat tapi tidak taat, itu musibah. Sehat, panjang umur, tapi tambah maksiat, nah itu musibah. Tambah banyak dosa cuman. Faidatun wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mati.